Jahitan di perutku masih perih saat suamiku menutup resleting koper besarnya. Ia pergi liburan bersama wanita simpanannya ke luar negeri, meninggalkanku dan anakku yang baru lahir dengan uang 200.000. Namun, sebuah kejutan besar telah menantinya saat dia pulang. Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Angin sore itu terasa sangat menusuk tulang. Aku baru saja menginjakkan kaki di ruang tamu rumah kami yang terasa dingin dan sepi. Bau obat dari klinik bersalin masih menempel kuat di pakaianku. Di dekapanku, bayi kecil yang baru saja menghirup udara dunia ini tertidur pulas. Wajahnya begitu damai, sangat kontras dengan badai yang sedang berkecamuk di dalam dadaku. Langkahku terasa sangat berat. Bukan hanya karena kelelahan setelah berjuang antara hidup dan mati di ruang persalinan, tetapi juga karena rasa sakit yang luar biasa dari jahitan yang masih basah. Setiap kali aku melangkah, rasa ngilu itu menjalar hingga ke punggung. Aku sangat membutuhkan istirahat. Aku sangat membutuhkan sebuah pelukan hangat, segelas teh manis, atau setidaknya satu kalimat penenang dari laki-laki yang telah berjanji untuk sehidup semati denganku. Namun, kenyataan yang menyambutku jauh dari bayangan indah sebuah keluarga baru. Bima, laki-laki yang berstatus sebagai suamiku itu, berjalan mendahuluiku dengan langkah cepat, sama sekali tidak menoleh ke belakang untuk sekadar memastikan apakah aku bisa berjalan dengan baik atau tidak. Begitu sampai di kamar, ia tidak menawarkan bantuan untuk membaringkan bayi kami. Ia langsung menuju lemari pakaian, membongkar tumpukan bajunya dengan kasar. Aku perlahan meletakkan anakku di atas ranjang, menata bantal di sekelilingnya agar ia merasa aman. Setelah itu, aku duduk di tepi kasur, memegang perutku yang masih terasa nyeri. Mataku menatap punggung suamiku yang sibuk mengeluarkan sebuah koper besar dari atas lemari. "Kamu mau kemana, Mas?" "Kita baru saja sampai di rumah," tanyaku dengan suara serak. Tenggorokanku terasa kering. Bima tidak langsung menjawab. Ia malah sibuk mengeluarkan jaket-jaket tebal, dan beberapa potong pakaian musim dingin yang jarang sekali ia sentuh. Perasaanku mulai tidak enak. Untuk apa dia mengeluarkan pakaian tebal seperti itu? "Aku ada dinas luar kota mendadak," jawabnya tanpa menoleh. Tangannya terus bergerak memasukkan baju-baju itu ke dalam koper. "Pekerjaan ini sangat penting, tidak bisa ditunda. Atasan minta aku berangkat hari ini juga." "Dinas mendadak? Berapa lama?" tanyaku lagi. Kali ini suaraku mulai bergetar. Aku menatap bayi kami yang masih merah, lalu menatap suamiku yang sibuk sendiri. "Mas, aku baru saja melahirkan. Jahitanku masih sangat sakit, badanku lemas. Aku tidak bisa mengurus bayi ini sendirian. Tolonglah, Mas, ambil cuti beberapa hari saja. Setidaknya sampai aku bisa berjalan tanpa harus meringis kesakitan." Bima menghela napas panjang. Sebuah hela napas yang selalu ia keluarkan ketika ia merasa terganggu atau kesal dengan permintaanku. Ia akhirnya berbalik menatapku, matanya dingin dan tidak menunjukkan sedikit pun rasa empati. "Kamu ini jangan manja. Banyak perempuan di luar sana yang melahirkan dan langsung bisa beraktivitas. Kamu cuma di rumah, tidak kemana-mana. Lagi pula, ini urusan pekerjaan. Kalau aku tidak berangkat, kita mau makan apa? Kamu mau aku dipecat?" balasnya dengan nada tinggi. Aku terdiam. Kalimatnya tajam seperti sembilu yang menyayat hati. Aku tidak meminta perlakuan seperti seorang ratu. Aku hanya meminta suamiku ada di sisiku di hari-hari pertamaku menjadi seorang ibu. Anak ini adalah anak kami berdua. Tapi mengapa terasa seperti aku sendirian yang menanggung semua beban ini? Bima kembali melanjutkan aktivitasnya mengemas barang. Ia lalu berjalan ke arah meja rias, mengambil dompetnya. Ia mengeluarkan 2 lembar uang 100 ribuan yang berwarna merah, lalu melemparnya begitu saja ke atas kasur, tepat di sebelah kakiku. Uang itu melayang sejenak sebelum jatuh tergeletak tak berdaya di atas spray. "Itu sisa uang tunai yang aku punya. Pegang itu untuk belanja kebutuhan selama aku pergi," ucapnya dengan nada datar. Mataku terbelalak melihat 2 lembar uang tersebut. Aku menelan ludah dengan susah payah. 200.000 rupiah? 200.000, Mas? Kamu bilang kamu akan pergi. Tunggu, kamu bilang dinas mendadak. Berapa lama kamu pergi? Tanyaku dengan suara yang hampir tidak terdengar, menahan sesak di dada. 2 minggu. Jawabnya singkat sambil menarik resleting koper besarnya hingga tertutup rapat. 2 minggu.
Kali ini suaraku meninggi tanpa sadar. Mas, kamu gila? Uang 200.000 ini untuk hidup 2 minggu? Bagaimana dengan makan sehari-hari? Bagaimana dengan kebutuhan bayi kita? Popoknya? Perlengkapannya? 200.000 ini bahkan tidak cukup untuk membeli satu pak popok yang bagus. Bima mendecak kesal. Ia berjalan menghampiriku dengan tatapan meremehkan. Kamu kan cuma di rumah? Nggak butuh dandan, nggak butuh jalan-jalan. Makan seadanya saja, masak telur atau sayur bening. Untuk bayi, pakai saja popok kain peninggalan zaman dulu, rajin-rajin dicuci. Jangan biasakan hidup boros. Aku banting tulang di luar sana, kamu di rumah harus pandai berhemat. Jangan jadi istri yang bisanya cuma menuntut. Air mataku akhirnya tumpah. Aku tidak menyangka kata-kata sekejam itu bisa keluar dari mulut laki-laki yang dulu berjanji akan menjagaku dan membahagiakanku. Ia menuduhku boros di saat aku bahkan belum membeli satu pun baju baru untuk diriku sendiri sejak aku hamil. Semua uang tabunganku sudah habis untuk biaya persalinan karena ia beralasan uangnya sedang terpakai untuk investasi bisnis yang tidak jelas juntrungannya. Tapi Mas, jahitanku. Sudahlah, aku sudah terlambat. Taksi onlineku sudah menunggu di depan. Potongnya cepat. Ia mengangkat kopernya, mengabaikan air mataku yang mengalir deras di pipi. Ia bahkan tidak menatap wajah anak kami untuk yang terakhir kalinya sebelum pergi. Tidak ada ciuman di kening bayi itu, tidak ada usapan lembut. Ia benar-benar bersikap seolah bayi ini tidak ada. Saat Bima berjalan menuju pintu depan, aku menunduk menatap 2 lembar uang berwarna merah itu. Hatiku hancur berkeping-keping. Di saat aku merasa begitu lemah, sesuatu menarik perhatianku. Bima meninggalkan iPad-nya di atas meja nakas. Ia biasanya sangat protektif terhadap barang elektronik itu, namun sepertinya ia terlalu terburu-buru hingga melupakannya. Layar iPad itu tiba-tiba menyala, menampilkan sebuah notifikasi pesan dari aplikasi obrolan. Karena posisiku duduk di tepi kasur yang berdekatan dengan meja nakas, mataku secara otomatis menangkap tulisan yang tertera di layar. Nama pengirimnya adalah Lydia. Sebuah pesan singkat namun cukup untuk meruntuhkan seluruh duniaku dalam hitungan detik. Lydia, sayang, tiket VIP ke Pulau Naminya sudah aku cetak. Aku tunggu di Terminal 3 ya. Nggak sabar mau main salju di Korea sama kamu. Cepetan tinggali istri bebanmu itu. Napasku tercekat. Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku mengerjap berkali-kali, berharap apa yang kulihat hanyalah halusinasi akibat kelelahan pasca melahirkan. Namun pesan itu masih ada di sana, bercahaya di layar sebelum perlahan meredup dan mati. Korea, salju, sayang, istri beban, tanganku bergetar hebat. Aku meraih iPad itu, mencoba membukanya, namun tentu saja terkunci oleh kata sandi yang tidak aku ketahui. Tetapi satu notifikasi itu sudah lebih dari cukup untuk menjelaskan semuanya. Jaket tebal, koper besar, ketidakpeduliannya, dan alasan dinas keluar kota. Semuanya adalah kebohongan yang dirancang dengan sangat rapi. Bima tidak pergi bekerja. Ia pergi bersenang-senang, berlibur ke luar negeri bersama wanita lain, sementara aku di sini, kesakitan, berdarah, dan harus bertahan hidup bersama darah dagingnya hanya dengan uang 200.000 rupiah. Tiba-tiba, suara deru mesin mobil terdengar dari halaman depan, perlahan menjauh dan akhirnya menghilang di ujung jalan. Suamiku telah pergi. Ia telah memilih untuk meninggalkan kami demi kesenangannya sendiri. Tepat pada saat itu, bayi kecil di sebelahku mulai menangis. Tangisannya pecah, melengking mengisi keheningan rumah yang terasa seperti kuburan. Ia pasti merasa lapar dan tidak nyaman. Aku meletakkan iPad itu kembali ke meja dengan tangan gemetar. Aku menatap 2 lembar uang di atas kasur, lalu menatap anakku yang menangis dengan wajah memerah. Aku merengkuh tubuh mungil itu ke dalam pelukanku, mendekapkannya ke dadaku. Air mataku jatuh menetesi pipi lembutnya. Aku menangis sejadi-jadinya, mengeluarkan seluruh rasa sakit, amarah, dan kekecewaan yang menumpuk. Aku merasa seperti orang paling bodoh di dunia. Aku telah ditipu habis-habisan oleh laki-laki bajingan itu. Di saat ia terbang di udara menuju negara bersalju untuk memeluk wanita lain, aku di sini memeluk bayiku di tengah dinginnya kenyataan, dituntut untuk bertahan hidup dengan selembar luka dan 2 lembar uang merah yang lebih terlihat seperti hinaan daripada nafkah. Maafkan ibu, nak. Maafkan ibu, bisikku di sela isak tangis yang menyesakkan dada. Aku mendekapnya semakin erat.
Ruangan ini menjadi saksi bisu bagaimana seorang istri dan ibu baru dihancurkan di titik terendahnya. Malam pertama tanpa Bima adalah malam terpanjang dan paling mengerikan dalam hidupku. Kegelapan seolah ikut mengejek penderitaanku. Tidak ada tidur, tidak ada istirahat. Bayiku menangis hampir sepanjang malam. Ia mencari kenyamanan, mencari air susu ibu yang sayangnya, karena stres yang begitu hebat dan kondisi mentalku yang hancur lebur, tidak mau keluar setetes pun. Setiap kali bayiku menangis karena lapar, rasanya seperti ada pisau tak kasat mata yang menyayat hatiku berulang-ulang. Aku mencoba menyusuinya, memposisikan mulut kecilnya, namun payudaraku terasa kosong. Bayiku semakin frustrasi, tangisannya semakin keras, dan aku hanya bisa ikut menangis bersamanya di tengah kamar yang temaram. Aku merasa gagal. Baru sehari menjadi seorang ibu, dan aku bahkan tidak bisa memberikan makanan untuk anakku sendiri. Tolonglah, keluarlah, gumamku putus asa sambil memijat dadaku, berharap ada keajaiban. Namun tidak ada. Pikiranku terus kembali pada pesan dari Lydia. Bayangan Bima yang sedang tertawa bahagia di bandara bersama wanita itu terus berputar-putar di kepalaku seperti kaset rusak, meracuni pikiranku, membunuh kebahagiaanku, dan mematikan fungsi tubuhku sendiri. Pagi harinya, tubuhku terasa seperti dihantam batu besar. Kepalaku berdenyut hebat karena kurang tidur dan terus menangis. Mataku bengkak. Jahitanku terasa sangat perih karena aku terlalu banyak bergerak menggendong bayiku semalaman. Namun, aku tidak punya pilihan selain bangkit. Bayiku tertidur sejenak karena kelelahan menangis, dan ini adalah satu-satunya kesempatanku untuk memikirkan cara kami bertahan hidup hari ini. Aku berjalan dengan langkah terseret menuju dapur. Perutku keroncongan menuntut diisi. Untuk bisa memproduksi ASI, aku butuh makanan bergizi, aku butuh asupan kalori. Kubuka lemari es, berharap menemukan sesuatu yang bisa dimasak. Kosong. Hanya ada sebotol air putih dingin dan setengah potong tempe sisa minggu lalu yang sudah mulai menguning dan tidak layak makan. Bima benar-benar memastikan tidak ada persediaan makanan sebelum ia pergi. Aku kembali ke kamar, menatap 2 lembar uang 100.000 yang masih tergeletak di atas meja nakas. Uang 200.000 itu tampak sangat menyedihkan. Aku mengambilnya, menggenggamnya erat-erat. Ini adalah nyawa kami untuk 14 hari ke depan. 14 hari. Jika dibagi rata, aku hanya boleh menghabiskan sekitar 14.000 rupiah per hari. Angka yang sangat mustahil untuk ukuran harga kebutuhan pokok saat ini, apalagi untuk seorang ibu menyusui yang membutuhkan nutrisi lebih. Dengan mengenakan daster yang masih berbau minyak telon, aku melangkah keluar rumah menuju warung sayur kecil yang berada di ujung gang. Langkahku pelan, menahan rasa sakit di setiap ayunan kaki. Ibu-ibu tetangga yang sedang berbelanja melirikku dengan tatapan kasihan campur penasaran. Mereka pasti tahu aku baru pulang dari klinik. Mbak Dara. Udah pulang dari klinik? Bayinya sehat, Mbak? Sapa Bu Ratna, pemilik warung, dengan senyum ramah. Alhamdulillah sehat, Bu. Jawabku berusaha memaksakan senyum, meskipun bibirku terasa kaku. Suaminya mana, Mbak? Kok istrinya baru lahiran udah disuruh belanja sendiri? Nggak bahaya itu jahitannya? Tanya seorang ibu lain yang sedang memilih bayam. Pertanyaan itu seperti jarum yang menusuk telingaku. Aku menelan ludah, menahan air mata yang kembali menggenang. Mas Bima, lagi ada dinas mendadak keluar kota? Bu. Urusan pekerjaan yang gak bisa ditinggal? Jawabku, mengulang kebohongan yang diciptakan Bima. Aku terlalu malu untuk mengakui bahwa suamiku pergi ke Korea bersama gundiknya dengan membawa uang kami. Aku segera mengalihkan perhatian pada sayuran. Aku harus berhitung dengan sangat cermat. Aku tidak boleh membeli daging, apalagi buah-buahan mahal. Mataku tertuju pada telur. Telur adalah sumber protein termurah yang bisa kudapatkan. Aku membeli setengah kilogram telur, 2 ikat bayam untuk melancarkan ASI, dan beberapa tahu. Total belanjaanku hari itu adalah 30.000 rupiah. Popok bayinya nggak sekalian? Mbak? Ini ada yang murah. Tawar Bu Ratna sambil menunjuk deretan popok sekali pakai di rak atas. Aku menatap popok itu dengan penuh kerinduan. Jika aku menggunakan popok sekali pakai, pekerjaanku akan jauh lebih ringan. Aku tidak perlu jongkok mencuci di kamar mandi. Namun, melihat harga yang tertera, 50.000 untuk 1 bungkus kecil, aku segera menggelengkan kepala. Jika aku membelinya, sisa uangku akan habis dalam hitungan hari. Nggak usah, Bu. Saya pakai popok kain saja.
Biar lebih sehat untuk kulit bayinya, kataku berbohong lagi. Alasan klasik orang miskin untuk menutupi ketidakmampuannya. Sesampainya di rumah, aku langsung memasak bayam dan merebus 2 butir telur. Aku makan dengan lahap, memaksakan makanan itu masuk ke tenggorokanku meskipun rasanya hambar. Aku makan bukan karena aku menikmati rasanya, melainkan karena aku harus hidup. Aku harus punya tenaga. Aku harus menghasilkan susu untuk bayiku. Aku minum air putih sebanyak-banyaknya, berharap cairan itu segera berubah menjadi kehidupan untuk anakku. Siang harinya, mimpi buruk yang sesungguhnya dimulai. Bayiku buang air besar dan kecil berkali-kali. Karena aku menggunakan popok kain, cucian kotor menumpuk dengan sangat cepat. Bau pesing dan kotoran memenuhi kamar. Aku tidak bisa membiarkan bayiku terbaring di tempat yang kotor. Dengan langkah terseok, aku membawa ember berisi popok-popok kotor ke kamar mandi. Kamar mandi rumah ini kecil dan lantainya licin. Aku tidak punya mesin cuci. Bima selalu menunda membelikannya dengan alasan rumah masih sempit. Terpaksa, aku harus mencucinya dengan tangan. Aku mencoba untuk jongkok, dan saat itulah rasa sakit yang luar biasa menyengat dari bagian bawah tubuhku. Jahitanku seolah tertarik paksa. Aku menjerit tertahan, menggigit bibir bawahku kuat-kuat hingga terasa rasa anyir darah. Aku terpaksa mengubah posisi, mencuci dengan posisi setengah membungkuk yang justru membuat tulang punggungku serasa mau patah. Tetes demi tetes air mataku jatuh bercampur dengan air sabun di dalam ember. Tanganku memerah mengucek noda-noda di kain tipis itu. Bayangan Bima dan Lydia kembali berkelebat. Saat tanganku melepuh terkena deterjen murah dan punggungku patah karena harus mencuci popok kotor, Bima mungkin sedang duduk di kafe mewah di Seoul, meminum kopi hangat, dan membelikan barang-barang bermerek untuk wanita jalang itu. Betapa tidak adilnya dunia ini. Betapa hinanya diriku diperlakukan seperti pembantu yang tidak dibayar di rumahku sendiri. Setelah selesai menjemur kain-kain itu, tubuhku benar-benar mencapai batasnya. Aku berjalan tertatih ke dalam kamar dan ambruk di lantai, tepat di sebelah kasur tempat bayiku tidur. Aku meringkuk, memeluk kedua lututku. Rumah ini begitu sunyi, hanya ada suara napas halus bayiku. Tiba-tiba, rasa putus asa yang gelap menyelimutiku. Aku menatap sisa uang di tanganku yang kini tinggal 170.000. Bagaimana aku bisa melewati 13 hari ke depan? Bagaimana jika bayiku sakit? Bagaimana jika aku kolaps dan tidak ada yang menolongku? Pikiran-pikiran negatif mulai mengambil alih akal sehatku. Terlintas pikiran bodoh untuk mengakhiri semuanya saja. Mengapa aku harus menderita seberat ini sendirian? Namun, di tengah isak tangis keputusasaanku, aku mendengar suara rengekan kecil dari atas kasur. Aku mengangkat kepalaku perlahan. Bayiku sudah bangun. Mata kecilnya yang jernih menatap ke arahku. Ia menggerakkan tangan dan kakinya yang mungil. Ia tidak menangis, hanya menatapku dengan polosnya, seolah ia mengerti kesedihan yang sedang aku rasakan. Tatapan itu seperti sebuah tamparan keras di wajahku. Anak ini tidak meminta untuk dilahirkan ke dunia yang kejam ini. Anak ini tidak tahu apa-apa tentang pengkhianatan ayahnya. Ia sepenuhnya bergantung padaku. Jika aku menyerah, jika aku hancur, lalu siapa yang akan melindunginya? Bima? Laki-laki yang bahkan tidak mau menatap wajahnya sebelum pergi? Tidak akan pernah. Sesuatu meledak di dalam dadaku. Bukan lagi rasa sakit atau kesedihan, melainkan sebuah amarah yang membara. Sebuah tekad yang terbuat dari baja murni perlahan terbentuk di dasar jiwaku. Bima berpikir dia bisa menghancurkanku dengan meninggalkanku tanpa uang. Dia berpikir aku hanya perempuan lemah yang akan menangis meratapi nasib dan mengemis memintanya pulang. Dia salah besar. Aku mengusap air mataku dengan kasar menggunakan punggung tangan. Aku bangkit berdiri, mengabaikan rasa nyeri yang masih mendera. Aku berjalan mendekati kasur, lalu menggendong bayiku dengan penuh kasih sayang. Ajaibnya, saat ia mulai mencari putingku, setetes cairan putih kental akhirnya keluar. Perjuangan dan makanan sederhanaku membuahkan hasil. Bayiku mulai menyusu dengan rakus, dan rasa hangat menjalar di seluruh tubuhku. Sambil membelai kepala bayiku, aku menatap bayanganku sendiri di cermin lemari pakaian. Wajahku pucat, mataku merah, rambutku berantakan. Tapi ada kilat tajam di mataku yang belum pernah ada sebelumnya. Ibu tidak akan menangis lagi, nak. Bisikku pada bayi yang sedang menyusu di pelukanku. Ayahmu pikir dia bisa membuang kita begitu saja. Dia pikir dia bisa bersenang-senang di atas penderitaan kita. Kita akan buktikan bahwa dia salah. Beristirahatlah yang tenang di Korea.
Mas Bima. Karena saat kamu pulang nanti, aku pastikan kamu tidak akan punya tempat lagi untuk berdiri. Mulai detik ini, aku bukan lagi istri yang lemah. Aku adalah seorang ibu yang akan melakukan apa saja untuk melindungi anaknya, dan seorang wanita yang akan menuntut balas atas setiap tetes air mata yang jatuh karena pengkhianatan. Perang baru saja dimulai. Hari kelima setelah kepergian suamiku, kenyataan pahit kembali menampar wajahku. Tepat di siang bolong yang panas, meteran listrik di depan rumah berbunyi nyaring memecah keheningan. Bunyi peringatan itu terdengar seperti alarm kematian bagi kesabaranku. Aku bergegas membuka dompet sisa belanjaanku. Uangku kini hanya tersisa Rp40.000. Jika aku membeli token listrik seharga Rp20.000, sisa uangku benar-benar tidak akan cukup untuk makan hingga minggu depan. Anakku butuh kehangatan di malam hari dan sirkulasi udara yang baik. Aku tidak bisa membiarkan rumah ini gelap gulita dan kipas angin mati. Aku harus mencari tambahan uang di dalam rumah ini. Aku mencoba mengingat-ingat. Suamiku selalu memiliki kebiasaan menyimpan uang tunai pecahan besar di ruang kerjanya. Ruangan kecil di dekat ruang keluarga itu selalu tertutup rapat, dan dia sangat melarangku masuk ke sana dengan alasan tidak ingin dokumen pekerjaannya berantakan atau tersenggol olehku. Tapi persetan dengan aturannya sekarang. Dia sudah membiarkanku hidup seperti gembel di rumahku sendiri. Aku berhak membongkar setiap sudut rumah ini untuk bertahan hidup. Dulu, aku sering menulis naskah drama tentang pengkhianatan rumah tangga untuk kanal Santika Bercerita. Aku merangkai konflik demi konflik dengan penuh ketelitian agar penonton bisa ikut merasakan sakit hati yang dialami oleh karakter utamanya. Namun hari ini, naskah fiksi itu seolah ditarik keluar dari layar komputer dan menjelma menjadi realitas hidupku sendiri secara brutal. Bahkan, kenyataan yang sedang kuhadapi saat ini jauh lebih kejam, berlapis, dan menyakitkan dari skenario paling kelam manapun yang pernah kuciptakan di depan layar. Dengan langkah gontai aku membuka pintu ruang kerjanya. Aroma parfum maskulin yang tajam, wangi yang selalu ia pakai sebelum pergi, bekerja, masih tercium samar di udara. Aku mulai menggeledah laci meja kerjanya satu persatu dengan tergesa-gesa. Laci pertama hanya berisi tumpukan kertas kerja biasa, beberapa brosur, dan bon makan siang. Laci kedua berisi alat tulis dan kabel-kabel pengisi daya yang kusut. Namun, laci paling bawah ternyata terkunci sangat rapat. Aku mencoba menarik gagangnya dengan paksa, tapi laci itu terbuat dari kayu jati tebal yang kokoh. Pasti ada sesuatu yang sangat penting di dalamnya. Suamiku tidak pernah mengunci laci seketat ini kecuali ada rahasia besar yang benar-benar ingin ia sembunyikan dariku. Tanpa berpikir panjang lagi, aku berjalan menuju gudang perkakas kecil di belakang dapur. Aku mengambil sebuah palu besi berukuran sedang dan sebuah obeng pipih yang cukup panjang. Jahitanku kembali terasa nyeri dan berdenyut ngilu saat aku berjalan terburu-buru menahan berat badan. Tapi hormon adrenalin dan rasa amarah yang memuncak sudah mengalahkan semua rasa sakit fisik di tubuhku. Aku kembali ke ruang kerja, menyelipkan ujung obeng ke celah laci yang terkunci itu, lalu menghantam gagang obeng dengan palu sekuat tenaga. Suara kayu retak terdengar cukup keras. Aku mengabaikannya dan menghantamnya sekali lagi, kali ini lebih keras. Kunci besi pengait laci itu akhirnya patah dan terlepas dari engselnya. Dengan napas terengah-engah dan keringat dingin sebesar biji jagung yang menetes di pelipis, aku menarik laci itu hingga terbuka lebar. Di dalamnya, tidak ada tumpukan uang tunai tebal seperti yang kuharapkan untuk membeli token listrik. Laci itu hanya berisi sebuah map biru berbahan plastik tebal dan sebuah buku tabungan bank swasta yang tidak pernah aku ketahui keberadaannya. Aku mengambil map biru itu dengan kedua tangan yang bergetar hebat. Saat aku membuka halaman pertamanya, jantungku seolah berhenti berdetak detik itu juga. Benda itu adalah sebuah sertifikat tanah. Sertifikat tanah asli peninggalan almarhum bapak dan ibu yang diwariskan secara penuh kepadaku. Lahan itu letaknya sangat strategis di pinggir jalan raya utama dan harganya pasti sangat mahal jika dijual. Aku sangat ingat selalu menyimpannya di bagian paling bawah lemari pakaianku yang dikunci. Entah kapan laki-laki pencuri itu mengambilnya tanpa sepengetahuanku. Yang membuat kepalaku pusing dan pandanganku berkunang-kunang adalah secari kertas perjanjian bermeterai yang dijepit kuat di belakang sertifikat tersebut. Itu adalah surat perjanjian gadai ke sebuah perusahaan pinjaman dana tunai skala besar. Suamiku telah menjaminkan tanah warisan orang tuaku dengan nilai pencairan mencapai ratusan juta rupiah. Tanda tanganku tertera jelas di atas meterai itu. Sempurna. Lengkap dengan nama terangku. Garis dan lekukannya sangat mirip dengan aslinya. Suamiku diam-diam memasukkan tanda tanganku demi meloloskan pinjaman gila ini.
Tanganku semakin dingin membeku saat aku membalik dan membaca dokumen-dokumen berikutnya di dalam map terkutuk itu. Ada belasan lembar bukti persetujuan pinjaman online dari berbagai aplikasi. Semuanya secara mutlak menggunakan data pribadiku, menggunakan foto KTP-ku, dan lagi-lagi dengan persetujuan tanda tanganku yang dipalsukan secara digital. Total seluruh utang pinjaman itu mencapai puluhan juta rupiah, dan yang paling mengerikan adalah semuanya sudah mendekati masa jatuh tempo bulan depan. Tanggal cetak dokumen itu menunjukkan bahwa semua ini dilakukan tepat sebulan sebelum aku melahirkan. Terakhir, aku membuka buku tabungan rahasianya. Mataku menelusuri deretan angka mutasi rekening selama 2 bulan terakhir. Semua benang merah akhirnya terhubung. Uang cair dari gadai sertifikat dan belasan pinjaman online itu masuk ke rekening ini. Lalu, di hari yang sama uang itu cair, tercatat riwayat transfer dalam jumlah fantastis ke sebuah agen perjalanan wisata luar negeri premium. Sisa uangnya, puluhan juta rupiah, ditransfer berulang kali secara bertahap ke sebuah rekening atas nama Lydia, perempuan simpanannya itu. Lututku langsung lemas tak bertulang. Aku mundur perlahan hingga punggungku menabrak dinding, lalu jatuh terduduk di lantai ruang kerjanya yang dingin. Dadaku terasa sangat sesak. Rasanya seperti ada bongkahan batu besar yang menyumbat saluran napasku. Laki-laki itu bukan hanya seorang peselingkuh murahan. Dia adalah penipu, pemalsu dokumen kelas kakap, dan pencuri yang tidak punya hati nurani. Dia sengaja meninggalkan rumah di saat aku baru selesai bertaruh nyawa di ruang persalinan dengan alasan dinas mendadak. Dia pergi ke Korea untuk bersenang-senang, bermain salju, dan berbelanja barang mewah dengan gundiknya menggunakan uang dari hasil menggadaikan tanah orang tuaku. Sementara itu, dia dengan sengaja menjebakku di rumah ini dengan uang 200.000, dan meninggalkanku dalam lautan utang bernominal raksasa yang sama sekali tidak pernah aku buat. Dia merencanakan semua skenario busuk ini dengan sangat rapi, agar saat semua penagih utang dan rentenir itu datang menagih bulan depan, akulah yang akan diseret ke penjara sementara dia bisa lepas tangan atau pura-pura tidak tahu. Air mataku yang kemarin mengalir deras kini mendadak kering kerontang. Rasa sedih, kecewa, dan tidak berdayaku telah menguap seluruhnya di udara, berganti dengan kemarahan yang begitu pekat, tajam, dan mematikan. Mengkhianati cintaku dan tidur dengan wanita lain adalah satu hal. Tapi menghancurkan masa depanku, merampas hak hidup anakku, dan berani menyentuh harta peninggalan bapak dan ibu, itu adalah sebuah kesalahan paling fatal yang pernah ia buat seumur hidupnya. Laki-laki itu tanpa sadar telah membangunkan iblis di dalam diriku. Di tengah puing-puing kewarasanku yang tersisa, aku tahu aku tidak bisa menghadapi masalah sebesar ini sendirian. Aku hanyalah seorang ibu baru yang sedang dalam masa nifas, tubuhku masih lemah, dan aku terkurung di dalam rumah tanpa akses ke dunia luar. Menangis meratapi nasib atau berteriak histeris tidak akan mengembalikan sertifikat tanahku, tidak akan melunasi utang palsu itu, dan tentu saja tidak akan menghancurkan suamiku. Aku membutuhkan sebuah pedang yang tajam untuk membalas dendam secara elegan. Aku butuh bantuan hukum yang profesional. Aku segera merangkak mendekati meja, meraih ponselku yang layarnya sudah retak di ujungnya. Aku membuka daftar kontak dan mencari sebuah nama yang sudah cukup lama tidak kuhubungi semenjak aku menikah. Reno. Dia adalah sahabat dekatku sejak zaman kami masih duduk di bangku kuliah hukum. Dulu kami sering belajar bersama, namun jalan hidup kami berbeda. Aku memilih fokus menjadi penulis naskah setelah lulus, sementara Reno meneruskan pendidikannya, lulus ujian advokat, dan kini telah menjelma menjadi salah satu pengacara muda paling sukses dan ditakuti di ibu kota. Aku menekan tombol panggil. Nadanya berdering beberapa kali sebelum akhirnya terdengar suara berat dari seberang sana. Halo? Dara? Tumben sekali kamu menelepon siang-siang begini. Ada apa? Kudengar dari teman-teman kamu baru saja melahirkan minggu lalu. Selamat ya. Maaf aku belum sempat menjenguk ke rumah. Jadwalku sedang padat sekali. Sapa Reno dengan nada ceria khas persahabatan kami dulu. Mendengar nada suaranya yang hangat, pertahananku sedikit goyah. Suaraku bergetar saat menjawab. Reno, ini aku. Kamu sedang sibuk sekarang? Tolong, jangan tutup teleponnya. Terdengar jeda sesaat dari seberang sana. Insting pengacaranya pasti langsung menangkap ada yang tidak beres dari nada bicaraku. Dara, suaramu kenapa? Kamu menangis? Ada yang menyakitimu? Di mana suamimu? Rentetan pertanyaan itu meluncur cepat dengan nada yang berubah serius. Aku butuh bantuan hukummu secepatnya, Ren. Kataku sambil berusaha menahan isak tangis agar suaraku terdengar jelas. Suamiku,
Dia menipuku habis-habisan. Dia memalsukan tanda tanganku untuk menggadaikan tanah warisan peninggalan orang tuaku ratusan juta rupiah. Dia menjebakku dengan puluhan pinjaman online atas namaku. Dan sekarang dia kabur liburan ke Korea bersama wanita simpanannya, meninggalkanku dan bayiku yang baru lahir di rumah kelaparan tanpa uang sepeser pun. Hening. Tidak ada suara apapun dari ujung telepon selama beberapa detik. Hanya terdengar suara embusan napas kasar yang tertahan. Kirimkan alamat rumahmu sekarang juga. Aku berangkat detik ini juga, ucap Reno dengan nada dingin yang mengancam, lalu sambungan telepon terputus. Hanya butuh waktu kurang dari 45 menit hingga aku mendengar suara deru mesin mobil yang halus berhenti di depan pagar rumahku. Aku berjalan pelan membukakan pintu. Sebuah mobil Alphard hitam mengkilap terparkir di luar. Reno turun dari bangku pengemudi, masih mengenakan setelan jas rapi sehabis dari pengadilan. Wajahnya yang biasanya ramah kini terlihat sangat keras dan tegang. Ia setengah berlari menghampiriku di ambang pintu. Matanya membelalak kaget saat melihat kondisiku dari dekat. Wajahku sangat pucat pasi, kantung mataku hitam legam karena kurang tidur, dan tubuhku terlihat lebih kurus dari sebelum aku hamil. Namun ia tidak banyak berkomentar. Ia langsung berbalik dan membuka bagasi mobilnya yang besar. Dibantu oleh sopir pribadinya, Reno mengeluarkan 4 kantong belanjaan berukuran sangat besar dari swalayan mahal. Mataku terbelalak melihat isinya. Ada 2 kardus besar popok bayi sekali pakai merek premium, berkaleng-kaleng susu formula berkualitas tinggi untuk cadangan, beras, ayam panggang utuh yang masih hangat, buah-buahan segar, dan berbagai macam sayuran organik. Makan dulu, Ra. Jangan banyak bicara sebelum kamu menghabiskan ayam panggang ini. Kamu harus punya tenaga. Anakmu butuh ibu yang kuat, kata Reno tegas saat meletakkan semua barang itu di atas meja makan kecilku. Melihat makanan hangat yang melimpah ruah itu, air mataku tumpah lagi. Kali ini bukan karena sedih, melainkan karena rasa syukur yang luar biasa. Aku menghabiskan setengah porsi ayam panggang itu dengan sangat lahap, seolah aku tidak pernah makan berhari-hari. Reno hanya duduk diam di seberang meja, menatapku dengan rahang mengeras, menunggu hingga aku selesai mengumpulkan tenagaku kembali. Setelah menidurkan bayiku yang kini sudah bersih dengan popok baru yang nyaman, aku kembali ke meja makan. Aku meletakkan map biru berisi semua dokumen jahanam itu tepat di hadapan Reno. Ia segera mengeluarkan kacamata bacanya dan mulai meneliti lembar demi lembar dengan sangat teliti. Suasana rumah menjadi sangat hening, hanya terdengar suara kertas yang dibalik. Semakin lama ia membaca, semakin merah wajah pengacara itu. Urat-urat di lehernya menonjol menahan amarah yang meledak-ledak. Ia membanting pulpennya ke atas meja hingga menimbulkan suara keras. Ini gila. Suamimu benar-benar bajingan yang bodoh, umpat Reno dengan suara tertahan. Ia menatapku tajam. Dara, dengarkan aku baik-baik. Ini bukan sekadar masalah rumah tangga atau perselingkuhan biasa. Ini adalah murni tindak pidana kejahatan yang terencana dengan sangat rapi. Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat dan dokumen berharga. Ancaman hukumannya adalah 6 tahun penjara penuh tanpa bisa ditawar. Aku mengangguk pelan. Lalu, bagaimana dengan utang-utang pinjaman online ini, Ren? Mereka mengatasnamakan diriku. Aku takut jika para penagih utang itu datang ke rumah saat aku sedang sendirian bersama bayiku. Jangan khawatir soal itu, Reno mendengus sinis. Kita akan buktikan melalui uji forensik kepolisian bahwa tanda tangan elektronik ini bukan milikmu, melainkan direkayasa oleh suamiku melalui IP address yang bisa dilacak. Begitu laporan polisinya masuk dan statusnya naik menjadi penyidikan, semua utang ini secara otomatis akan dibekukan sementara karena statusnya adalah barang bukti kejahatan. Reno segera mengeluarkan ponselnya, memotret setiap halaman dokumen, sertifikat, perjanjian gadai, dan buku mutasi rekening tersebut dengan sangat jelas. Aku juga menceritakan tentang foto layar iPad yang sempat kulihat di malam pertama ia pergi, tentang tiket VIP ke Pulau Nami atas nama Lydia. Bagus. Mutasi rekening ini memperlihatkan aliran dana yang jelas ke pihak ketiga, yaitu perempuan simpanannya itu. Kita bisa menjerat mereka berdua sekaligus dengan pasal penggelapan harta bersama dan dugaan tindak pidana pencucian uang. Jelas Reno dengan senyum miring yang menakutkan. Ia menatap lurus ke mataku. Jadi, apa rencanamu sekarang, Nyonya Dara? Apakah kamu ingin memberinya pelajaran yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya? Aku membalas tatapan sahabatku itu dengan sorot mata yang tak kalah tajam. Tidak ada lagi keraguan di hatiku.
Keputusanku sudah bulat dan mengeras seperti batu karang. Berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk memproses semua dokumen laporan kepolisian ini, Ren? Tanyaku dengan suara tenang namun mematikan. Dengan koneksiku di kepolisian daerah, aku bisa membuat surat laporannya resmi keluar besok pagi. Dan surat pemanggilan atau penjemputan paksa bisa diterbitkan dalam waktu beberapa hari ke depan, mengingat bukti fisik dan aliran dananya sudah sangat jelas dan tak terbantahkan. Jawabnya yakin. Sempurna, bisikku sambil menyandarkan punggung ke kursi kayu. Suamiku akan kembali dari liburan mewahnya seminggu lagi. Aku ingin saat laki-laki sombong itu menginjakkan kakinya kembali di rumah ini, dia tidak hanya kehilangan istrinya, tapi juga kehilangan harga diri, harta, dan kebebasannya secara bersamaan. Mari kita siapkan karpet merah untuk menyambut kepulangannya, Ren. Kita undang sang Algojo tepat di depan pintu rumahnya sendiri. Hari-hari berikutnya berlalu dengan ritme yang cepat dan mematikan. Air mataku sudah benar-benar mengering, digantikan oleh kobaran api semangat untuk menata ulang hidupku dan menghancurkan parasit yang selama ini hidup menumpang dari keringat orang tuaku. Dengan dukungan penuh dari Reno dan asupan makanan bergizi yang ia sediakan, fisikku pulih jauh lebih cepat dari yang kuduga. Aku bisa berdiri tegak, berjalan tanpa harus menyeret kaki, dan yang terpenting, pikiranku kini sejernih kristal. Anakku tidur dengan tenang di kamarnya, perutnya kenyang, dan ia tidak lagi harus mendengarkan isak tangis ibunya di tengah malam. Pagi itu, rencanaku dimulai. Bangunan rumah ini memang didirikan di atas tanah warisan dari almarhum bapak dan ibu. Namun, yang tidak banyak orang tahu, termasuk keluarga suamiku sendiri, adalah bahwa seluruh biaya pembangunan rumah ini 100% berasal dari tabunganku sebagai penulis naskah Santika bercerita dan hasil penjualan perhiasan peninggalan ibu. Laki-laki benalu itu hanya membawa koper bajunya saat kami menikah. Dia hanya menyumbang perabotan, itu pun dicicil atas namanya dan sering menunggak. Jadi, secara hukum dan agama, ini adalah istanaku. Aku punya hak mutlak untuk menentukan siapa yang boleh dan tidak boleh menginjakkan kaki di sini. Hal pertama yang kulakukan adalah memanggil jasa tukang kunci langganan kompleks. Aku meminta Pak RT untuk menemaniku sebagai saksi agar tidak ada fitnah di kemudian hari. Kepada Pak RT, aku hanya beralasan bahwa suamiku kehilangan kunci utamanya saat dinas luar kota dan aku takut ada orang asing yang menemukannya. Hanya butuh waktu 2 jam bagi si tukang kunci untuk mengganti seluruh silinder kunci di rumah ini. Mulai dari pintu gerbang utama, pintu depan, pintu belakang, hingga pintu kamar. Gembok pagar yang lama kubuang ke tempat sampah, diganti dengan rantai tebal dan gembok baja berukuran besar yang baru. Sudah beres semua, Mbak Dara. Kuncinya saya serahkan semua ke Mbak. Ya, dijamin aman, maling kelas kakak pun bakal pusing buka gembok ini, kata tukang kunci itu sambil menyerahkan serenteng kunci baru yang mengkilap ke tanganku. Terima kasih banyak, Pak. Jawabku sambil memberikan lembaran uang yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Reno. Setelah memastikan keamanan rumah, aku kembali masuk ke dalam. Kini saatnya membersihkan sisa-sisa kotoran dari dalam istanaku. Aku berjalan menuju kamar utama, membuka lemari pakaian suamiku lebar-lebar. Mataku menatap jijik deretan kemeja kerja bermerek, jas mahal, dan koleksi jam tangannya yang tersimpan rapi di dalam laci kaca. Semua barang mewah ini dibeli menggunakan uang hasil manipulasi dan utang yang ia bebankan padaku. Aku mengambil 2 gulung besar plastik sampah hitam, trash bag, dari dapur. Tanpa belas kasihan, aku meraup semua pakaian itu dari gantungan dan memasukkannya secara kasar ke dalam plastik hitam. Kemeja sutra, celana bahan, jaket kulit, hingga celana dalamnya, semuanya masuk ke dalam kantong sampah. Aku membuka laci kaca, mengambil koleksi jam tangan, sabuk kulit, dan sepatu-sepatu pantofelnya yang harganya jutaan rupiah, lalu melemparnya begitu saja ke dalam kantong plastik yang berbeda hingga menimbulkan suara benturan keras. Aku menyeret 6 kantong plastik hitam raksasa itu ke teras depan rumah. Aku menumpuknya tepat di depan pintu utama, menutupi jalan masuk. Biarkan saja tetangga melihat. Biarkan saja mereka mengira aku sedang membuang rongsokan. Namun, pekerjaanku belum selesai. Masih ada satu barang mewah milik suamiku yang teronggok manis di garasi rumah. Sebuah mobil SUV keluaran terbaru. Mobil itu dibeli dengan skema kredit atas namanya, namun menggunakan alamat dan garasi rumahku. Aku tahu persis dia sudah menunggak cicilan selama 3 bulan terakhir karena uang gajinya selalu habis untuk memanjakan Lydia. Aku merogoh saku, mengambil ponselku dan mencari nomor telepon perusahaan pembiayaan,
Lea Sing, yang dokumennya kutemukan di ruang kerjanya tempo hari. Aku menekan tombol panggil. Selamat siang. Dengan bagian penarikan aset, saya Dara, istri dari Bapak Bima, ucapku dengan nada suara yang dibuat sangat tenang dan kooperatif. Oh, iya Ibu Dara. Kebetulan sekali Ibu menelepon. Kami sudah berulang kali menghubungi nomor Bapak Bima namun selalu tidak aktif. Kendaraan atas nama suami Ibu sudah menunggak 3 bulan dan sudah masuk daftar penarikan paksa. Suara pria di seberang sana terdengar tegas. Iya, Pak, saya mengerti. Jawabku santai. Suami saya sedang kabur ke luar negeri. Dia meninggalkan utang di mana-mana. Posisi mobilnya sekarang ada di garasi rumah saya. Kuncinya juga ada di atas meja. Bapak bisa kirim tim penarik atau mobil derek sekarang juga? Saya persilakan Bapak mengambilnya. Saya tidak ingin menyimpan barang bermasalah di rumah saya. Pria di seberang telepon itu terdengar sedikit terkejut, namun langsung menyetujuinya dengan antusias. Baik, Bu. Kami kirimkan tim derek ke lokasi sekarang juga. Terima kasih atas kerjasamanya. 1 jam kemudian, sebuah truk derek besar berwarna kuning berhenti di depan rumahku. 2 orang petugas turun, memeriksa kelengkapan surat yang kuberikan, lalu mulai memasang pengait ke roda mobil SUV mewah milik suamiku itu. Aku berdiri di teras sambil melipat tangan di dada, menyaksikan perlahan-lahan simbol kebanggaan laki-laki itu ditarik paksa keluar dari garasiku dan dibawa pergi menyusuri jalan kompleks. Tepat saat truk derek itu menghilang dari pandangan, ponselku bergetar. Sebuah panggilan masuk dari Reno. Halo, Dara. Bagaimana kondisi di rumah? Sudah bersih? Sapa Reno dari seberang sana. Terdengar suara ketikan keyboard di latar belakang. Ia pasti sedang berada di kantornya. Sangat bersih, Ren. Mobil cicilannya baru saja ditarik Lea Sing. Semua bajunya sudah rapi di dalam plastik sampah. Kataku sambil tersenyum menatap tumpukan plastik hitam di teras. Reno tertawa pelan. Kerja bagus. Laporan kepolisian soal pemalsuan tanda tangan dan penipuan sudah resmi masuk dan nomor laporannya sudah terbit. Aku juga punya kabar baik lainnya. Aku sudah membocorkan informasi jadwal kepulangan suamiku ke jaringan debt collector dari aplikasi pinjaman online yang dia pakai. Mereka sudah sangat geram karena suamiku mematikan ponselnya. Mereka siap menyambut suamimu di depan rumah. Bagus sekali. Pastikan mereka datang tepat waktu, Ren. Tentu saja. Semuanya sudah kuatur dengan presisi. Tinggal menunggu sang aktor utama pulang kampung, jawab Reno dengan nada puas. Kamu istirahatlah. Simpan energimu untuk pertunjukan puncak nanti. Aku mematikan telepon. Aku menatap rumahku yang kini terasa jauh lebih luas dan lega. Tidak ada lagi barang milik si pengkhianat di dalam sini. Istanaku sudah bersih dari najis. Kini, aku tinggal duduk manis menunggu para hama itu pulang untuk diinjak. Melalui layar ponsel yang layarnya retak ini, aku mendapatkan kursi barisan paling depan untuk menonton pertunjukan kebodohan suamiku. Aku sedang duduk di meja makan, menikmati secangkir teh kamomil hangat yang diseduh tebal, ketika iseng membuka akun media sosial Lydia. Sombong adalah kelemahan terbesar seorang gundik. Perempuan itu dengan sengaja mengatur akun Instagramnya menjadi mode publik, seolah ingin memamerkan kemenangannya kepada dunia, atau lebih tepatnya, kepadaku. Dia tahu aku mengetahui nama akunnya dari notifikasi iPad waktu itu, dan dia sengaja menjadikan platform itu sebagai panggung teaternya. Aku menekan ikon cerita, story, yang melingkar merah di profilnya. Video pertama langsung terbuka, menampilkan pemandangan pohon-pohon rindang yang rantingnya tertutup salju tebal. Teks lokasi di sudut atas video menunjukkan Nami Island, South Korea. Kamera ponsel kemudian berputar, menampilkan wajah Lydia yang dipoles riasan tebal ala artis Korea, menempel manja di bahu suamiku. Mereka berdua mengenakan mantel musim dingin tebal yang serasi berwarna coklat muda. Suamiku tampak sangat segar, tertawa lepas memperlihatkan deretan giginya, sebuah tawa lepas yang sudah bertahun-tahun tidak pernah ia tunjukkan kepadaku di rumah. Sayang, dingin banget ya di sini, untung ada kamu yang peluk, ucap Lydia dengan suara melengking yang dibuat-buat, sambil mencium pipi suamiku di depan kamera. Suamiku terkekeh bangga. Iya dong, kan aku udah janji bakal bawa kamu ke tempat paling romantis. Apa sih yang enggak buat kamu? Balasnya sambil mengelus rambut perempuan itu. Aku mengetuk layar untuk beralih ke video berikutnya. Kali ini mereka berada di sebuah jalanan yang penuh dengan gemerlap lampu neon. Letaknya tertulis di kawasan perbelanjaan Myeongdong.
Lydia berjalan di depan kamera sambil menenteng 3 buah tas belanjaan kertas dari butik perhiasan dan tas bermerek asal Prancis. Suamiku berjalan di belakangnya, bertugas sebagai pembawa barang layaknya asisten pribadi yang taat. Makasih ya, Mas Bima sayang, buat tas barunya. Seneng banget akhirnya bisa punya yang edisi terbatas, kata Lydia sambil memamerkan kotak tas itu ke arah kamera. Di dalam video itu, Lydia sengaja memperlambat langkahnya. Ia menoleh ke arah suamiku dan melontarkan sebuah pertanyaan yang membuat darahku mendidih sejenak sebelum akhirnya menjadi sangat dingin. Sayang, ngomong-ngomong, istri kamu di rumah nggak nyariin tuh? Ponsel kamu kan mati terus dari kemarin, tanya Lydia. Wajahnya menunjukkan ekspresi mengejek yang sangat kentara. Dia jelas sengaja merekam percakapan ini. Suamiku tertawa meremehkan. Suaranya terdengar sangat jelas melampaui suara bising jalanan Seoul. Biarin aja. Paling lagi nangis kelaparan di pojokan kamar. Nggak ada duit juga? Masa bodoh. Biar dia rasain gimana susahnya hidup tanpa aku. Paling bentar lagi juga dia nelpon kantorku ngemis-ngemis nanya aku kapan pulang. Aku memutar ulang video itu 3 kali. Aku menatap lekat-lekat wajah laki-laki yang sedang tertawa merendahkanku itu. Tidak ada setetes pun air mata yang jatuh dari pelupuk mataku. Menangisi laki-laki seperti dia adalah sebuah pemborosan cairan tubuh. Alih-alih bersedih, kedua sudut bibirku justru tertarik ke atas, membentuk sebuah senyuman dingin yang mengerikan. Bersenang-senanglah, Mas Bima. Nikmati salju itu, nikmati tas mewah itu, nikmati tawa keangkuhanmu. Karena setiap detik yang kau habiskan di sana, kau sedang menggali kuburanmu sendiri semakin dalam. Keesokan harinya, Reno datang berkunjung lagi. Ia membawa sebuah koper kecil berisi dokumen. Kami duduk di ruang tamu, sementara anakku tertidur pulas di kamar belakang. Maskapai penerbangannya sudah terkonfirmasi, kata Reno sambil mengeluarkan sebuah tablet. Ia menunjukkan tangkapan layar jadwal penerbangan internasional. Mereka akan mendarat di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta besok lusa, hari Minggu, tepat pukul 10 pagi. Aku mengangguk pelan. Jika mereka mendarat jam 10, dengan asumsi mereka harus mengambil banyak bagasi dan melewati antrean imigrasi, mereka kemungkinan besar akan tiba di rumah ini sekitar jam 12 siang atau jam 1 siang. Jalanan tol di hari Minggu biasanya lancar. Tepat, sahut Reno. Aku sudah menjadwalkan semuanya. Mobil patroli dari kepolisian akan bersiaga di ujung gang kompleks mulai jam 11 siang. Mereka membawa surat perintah penjemputan paksa berdasarkan alat bukti kuat mutasi rekening dan uji forensik digital tanda tangan. Di sisi lain, kelompok penagih utang dari 3 perusahaan pinjaman online yang paling agresif juga sudah kuberi lampu hijau. Mereka bilang akan mengerahkan belasan orang untuk mengepung rumah ini tepat di jam kepulangan suamiku. Lalu, apa yang harus aku persiapkan? Tanyaku menatap Reno. Reno mengeluarkan sebuah gulungan kertas tebal yang sudah dilaminasi dengan sangat rapi dari dalam kopernya. Ukurannya cukup besar, sebesar kertas karton Manila. Ia membuka gulungan itu dan meletakkannya di atas meja. Terdapat tulisan besar dengan tinta merah menyala yang dicetak tebal. Gugatan cerai diterima bukti pelaporan polisi pasal 263 KUHP. Pemalsuan tanda tangan penipuan. Rumah ini milik Dara, bukan milik penipu. Di bawah tulisan besar itu, Reno menempelkan fotokopi surat tanda terima laporan kepolisian yang sah beserta stempel resmi, dan selembar fotokopi draft gugatan cerai yang sudah didaftarkan ke pengadilan agama. Ini adalah mahkota untuk pertunjukan kita, kata Reno sambil tersenyum tipis. Tempelkan kertas raksasa ini tepat di atas tumpukan kantong sampah berisi baju-bajunya di teras depan. Buat posisinya mencolok agar itu menjadi hal pertama yang dia lihat saat turun dari taksi. Aku menyentuh permukaan kertas laminasi itu. Terasa dingin dan kaku, persis seperti hatiku saat ini. Rencana ini sangat sempurna. Suamiku berpikir dia adalah sutradara yang pintar karena bisa memanipulasi dokumen dan menipuku. Tapi dia lupa bahwa aku adalah penulis naskah Santika bercerita. Aku jauh lebih ahli dalam merangkai sebuah drama. Dan kali ini, aku akan memberikan sebuah akhir cerita yang paling tragis untuk karakter antagonisnya. Malam terakhir sebelum kepulangan mereka, aku berdiri di teras rumah. Angin malam berhembus menerpa wajahku. Tumpukan 6 kantong plastik hitam besar itu sudah berada di posisinya. Kertas laminasi buatan Reno sudah kutempelkan dengan lakban tebal tepat di bagian tengah tumpukan. Semuanya sudah siap. Panggung sudah ditata, lampu sorot sudah dinyalakan, dan para aktor pembantu, polisi dan penagih utang, sudah hafal naskah mereka.
Tinggal menghitung jam menuju musim dingin yang sesungguhnya bagi Bima. Musim dingin di Seoul tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan badai salju kehancuran yang akan menyambutnya di teras rumah ini. Hari Minggu yang dinanti akhirnya tiba. Matahari bersinar terik memanggang jalanan ibu kota. Sangat kontras dengan hawa dingin Korea yang baru saja ditinggalkan oleh dua pengkhianat itu. Dari balik jendela kamarku yang gordennya hanya kubuka sedikit, aku menatap lurus ke arah jalanan kompleks yang sepi. Jam dinding di belakangku berdetak lambat, menunjukkan pukul 11 siang. Sesuai perhitungan Reno, waktu kedatangan mereka semakin dekat. Di belahan kota yang lain, Bima dan Lydia baru saja melangkah keluar dari pintu kedatangan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Tentu saja, aku tidak melihat ini secara langsung, tapi aku bisa membayangkan adegan ini dengan sangat jelas. Mereka pasti mendorong dua troli penuh yang syarat dengan koper-koper besar beranak pinak, berisi penuh dengan pakaian kotor dan tentu saja, barang-barang bermerek hasil menjarah hartaku. Mereka melangkah dengan gaya angkuh, kacamata hitam bertengger di hidung, merasa seperti pasangan paling bahagia di dunia setelah liburan romantis mereka. Tidak ada bayangan ketakutan atau rasa bersalah sedikit pun di wajah Bima. Ia merasa aman karena ia pikir, ia memegang kendali penuh atas hidupku yang bodoh dan tak berdaya di rumah. Mereka menyetop sebuah taksi kelas premium yang biasa mangkal di bandara. Setelah sopir taksi selesai menaikkan semua koper besar itu ke dalam bagasi dengan susah payah, Bima dan Lydia masuk ke kursi penumpang belakang, duduk berdampingan dengan nyaman menikmati embusan AC. Duh, capek banget ya sayang perjalanannya, tapi worth it banget. Tas baruku cantik banget kan? Lydia menyenderkan kepalanya ke bahu Bima dengan manja, jemarinya mengelus permukaan tas kulit mahal yang baru dibelinya. Bima tersenyum lebar, mencium puncak kepala Lydia. Iyalah, apa sih yang gak buat kamu? Nanti bulan depan kita liburan lagi ya? Ke Eropa mau? Janjinya dengan mulut manis yang penuh kebohongan. Beneran? Wah, mau banget. Makasih ya sayang. Lydia memekik kegirangan. Lalu, Bima melakukan kesalahan fatal pertamanya hari itu. Merasa sudah kembali ke tanah air dan merasa aman dari gangguan. Selama liburan, ia merogoh saku celananya dan mengeluarkan ponsel pribadinya. Ponsel yang selama 2 minggu penuh sengaja ia matikan untuk menghindari panggilanku. Jari jempolnya menekan tombol daya. Layar menyala. Logo operator seluler muncul. Bima bersandar rileks di kursi taksi. 1 detik kemudian, rentetan suara notifikasi yang memekakkan telinga meledak dari ponselnya. Ting, 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 bip, bip. Bunyi itu bertubi-tubi tanpa henti, terdengar seperti suara senapan mesin yang dimuntahkan secara bersamaan. Layar ponselnya seketika dipenuhi oleh ratusan notifikasi yang berdesakan masuk. Bima tersenyum sinis, merasa dirinya sangat penting. Pasti darah ini, ngamuk-ngamuk minta duit. Atau bos di kantor nanyain kerjaan, gumamnya santai. Ia menggeser layar untuk membuka panel notifikasi. Namun, senyum angkuh di bibirnya langsung luntur seketika. Matanya membelalak lebar, menatap layar dengan pandangan tidak percaya. Jantungnya seolah berhenti berdetak sesaat sebelum kembali berpacu dengan gila. Tidak ada satupun pesan atau panggilan tak terjawab dariku. Sama sekali tidak ada. Sebaliknya, layar ponselnya dipenuhi oleh pesan ancaman dan teror yang mengerikan. SMS dari nomor tak dikenal. Bima bangsat. Bayar utang lu hari ini juga atau kita bakar rumah lu. WhatsApp dari debt collector pinjol A. Pagi Pak Bima. Hutang atas nama istri Anda sudah jatuh tempo. Karena Anda tidak kooperatif, tim lapangan kami akan menagih ke alamat rumah Anda siang ini. Jangan kabur. WhatsApp dari debt collector pinjol B. Kami tahu Anda baru pulang dari Korea. Uang ada buat jalan-jalan. Utang nggak dibayar. Mah. Email dari Ban. Peringatan ketiga. Cicilan kendaraan SUV atas nama Bapak Bima telah menunggak. Kendaraan akan ditarik secara sepihak. Pesan suara, voicemail, suara laki-laki membentak kasar. Penipu. Jangan dipikir lu bisa lari ya. Kita udah di jalan menuju rumah lu. Tangan Bima mulai bergetar hebat. Keringat dingin sebesar biji jagung tiba-tiba menetes dari pelipisnya. Wajahnya yang tadi segar bugar kini pucat pasi seperti mayat hidup. Ia menggulir layar dengan panik, membuka aplikasi mutasi rekening bank miliknya. Kosong. Saldo rekeningnya yang tadinya berisi sisa uang puluhan juta kini, hanya tersisa beberapa ratus ribu rupiah. Seluruh tagihan auto debit dari pinjaman yang jatuh tempo telah menyedot habis sisa uang liburannya. Ada apa?
Sayang, kok mukamu pucat gitu? Bos kamu marah ya karena kamu cuti kelamaan? Tanya Lydia bingung melihat perubahan drastis pada raut wajah suaminya. Bima menelan ludah dengan susah payah. Tenggorokannya terasa kering seperti gurun pasir. Ia buru-buru mematikan layar ponselnya dan memasukkannya kembali ke dalam saku dengan tangan gemetar. Ia tidak berani menatap mata Lydia. Enggak ada apa-apa. Suaranya parau dan bergetar hebat. Cuma ada sedikit masalah kecil di kantor. Enggak penting. Oh, ya udah. Aku kira ada apa? Balas Lydia tidak peduli, kembali sibuk mengagumi tas barunya. Bima membuang muka ke arah jendela taksi. Jalan tol menuju rumahku terasa sangat panjang dan menyiksa baginya. Otaknya bekerja keras, berusaha mencerna rentetan teror itu. Bagaimana para penagih utang itu tahu dia baru pulang dari Korea? Bagaimana mereka tahu alamat lengkapnya? Mengapa pesan itu mengancam akan datang hari ini juga? Dan yang paling membuatnya panik. Dari mana Dara bisa lolos dari cengkeraman keputusasaannya? Kenapa Dara sama sekali tidak menghubunginya? Kepanikan mulai mencekik leher Bima. Ia tidak menyadari bahwa di ujung jalan raya ini, bukan hanya puluhan penagih utang yang sedang menunggunya dengan amarah memuncak, melainkan juga sebuah skenario pembalasan dendam yang jauh lebih mengerikan dari apapun yang bisa ia bayangkan. Taksi mewah itu terus melaju, mengantarkannya tepat ke dalam mulut harimau. Pukul 12:30 siang. Sebuah taksi hitam premium berhenti perlahan tepat di depan pagar rumahku. Dari balik gorden yang kusingkap sedikit, aku bisa melihat dengan jelas. Pertunjukan puncak ini akhirnya dimulai. Sopir taksi turun lebih dulu, membuka bagasi, dan menurunkan koper-koper raksasa itu ke trotoar jalan. Tak lama kemudian, pintu penumpang terbuka. Lydia keluar lebih dulu, membetulkan letak kacamata hitamnya dan menenteng tas mewah barunya dengan gaya seperti seorang nyonya besar. Bima menyusul di belakangnya, langkahnya tidak lagi tegap seperti saat di Korea. Ia berjalan kaku, matanya liar melirik ke kanan dan ke kiri, seolah sedang mencari sesuatu yang menakutkan. Bima merogoh saku, mengeluarkan kunci gembok pagar. Ia berjalan mendekati pagar besi setinggi dada itu. Namun, langkahnya terhenti mendadak. Matanya tertuju pada rantai tebal berbahan baja dan gembok super besar berwarna perak menyala yang melilit erat pintu pagar. Itu bukan gembok usang miliknya. Bima mencoba memasukkan kuncinya secara paksa, namun tentu saja tidak pas. Ia menggoyangkan pagar dengan kasar, menimbulkan suara benturan besi yang berisik. Sialan. Kenapa digembok begini? Dara buka pintunya. Teriak Bima setengah panik. Suaranya terdengar cemas. Lydia yang berdiri di belakang koper-koper mulai tidak sabar karena kepanasan. Sayang, buka dong cepetan. Panas banget nih di luar. Make up aku luntur nanti. Keluhnya manja. Bima tidak memedulikan Lydia. Perhatiannya kini sepenuhnya tersita pada sebuah pemandangan aneh di teras rumah. Karena terhalang tinggi pagar, ia harus berjinjit untuk melihat lebih jelas. Matanya membelalak lebar saat menyadari apa benda hitam raksasa yang menumpuk tinggi di depan pintu utama. Itu adalah kantong-kantong sampah plastik berukuran jumbo. Dan dari salah satu plastik yang sedikit robek, ia bisa melihat ujung lengan kemeja sutra mahal kesayangannya menyembul keluar. Bima menelan ludah. Ia mundur selangkah, pandangannya merambat naik ke bagian tengah tumpukan sampah itu. Di sanalah ia melihatnya. Sebuah kertas laminasi berukuran besar dengan tulisan tinta merah menyala tertempel kuat dengan lakban hitam. Mata Bima membaca deretan huruf kapital itu, dan seketika itu juga, kakinya terasa seperti berubah menjadi jeli. Gugatan cerai diterima bukti pelaporan polisi pasal 263 KUHP, pemalsuan tanda tangan penipuan. Rumah ini milik Dara, bukan milik penipu. Di bawah tulisan besar itu, salinan laporan kepolisian resmi dengan stempel cap basah berwarna biru terlihat sangat jelas. Begitu pula dengan nomor registrasi gugatan cerai dari pengadilan agama. Tubuh Bima bergetar hebat. Keringat dingin bercucuran deras membasahi kemejanya. Ia menatap nanar ke arah teras rumah, tidak percaya dengan kehancuran mutlak yang sedang tersaji di depan matanya. Rencana busuknya telah terbongkar. Istri yang ia kira bodoh dan lemah kini telah memukul balik dengan kekuatan penuh yang tak terhentikan. Sayang, kamu ngapain sih bengong aja? Itu apaan sih item-item di teras? Lydia yang kehilangan kesabaran ikut melongok dari balik bahu Bima. Matanya ikut membaca tulisan besar di kertas itu. Laporan polisi, pemalsuan tanda tangan, gugatan cerai. Bima, ini maksudnya apa? Lydia memekik histeris,
Suaranya melengking memecah keheningan jalanan. Ia menarik kemeja Bima dengan kasar. Kamu bilang kamu pengusaha kaya. Kamu bilang rumah ini milikmu. Kenapa kamu dilaporkan ke polisi? Bima tidak menjawab. Bibirnya pucat pasi, lidahnya keluh. Ia membeku di tempatnya, menatap tumpukan baju mewahnya yang kini bernilai sama dengan sampah. Ia menyadari satu hal yang paling mengerikan, mobil SUV cicilannya tidak ada di garasi. Kosong melompong. Tepat saat itu, sebelum Bima sempat memproses semua kehancurannya, suara deru mesin kasar dari beberapa sepeda motor memecah keheningan kompleks. Dari arah ujung jalan, belasan laki-laki berbadan besar, berwajah sangar, dan mengenakan jaket kulit hitam melaju kencang ke arah rumahku. Mereka mengerem mendadak tepat di depan taksi, mengepung Bima dan Lydia dari segala arah. Ini dia orangnya. Bima Setiawan, teriak salah satu pria berbadan paling besar, menunjuk tepat ke wajah Bima dengan tongkat baseball. Bima tersentak mundur, punggungnya menabrak pagar besi. Lydia menjerit ketakutan, refleks bersembunyi di balik tumpukan koper besar. Woi, bangsat. Enak bener lu liburan ke luar negeri sementara utang ratusan juta di aplikasi kita lu anggurin. Mana duitnya? Bentak pria bertato di lehernya sambil mencengkeram kerah kemeja Bima dengan sangat kuat. Bima nyaris terangkat dari tanah. Saya nggak ada uang tunai. Saya bisa jelasin. Suara Bima mencicit menyedihkan. Air matanya mulai menggenang di pelupuk mata. Kesombongannya saat di Korea telah menguap tak bersisa. Alah, banyak bacot lu, penipu. Sita koper-kopernya. Bawa barang-barang mewahnya buat jaminan. Teriak pemimpin kelompok itu. Beberapa debt collector langsung bergerak kasar, menarik koper-koper besar milik Lydia. Lydia menjerit histeris, mencoba mempertahankan koper berisi tas-tas mewahnya, namun ia didorong hingga terjatuh ke tanah. Lepasin. Itu barangku. Bima, tolongin aku. Jeritnya penuh keputusasaan. Bima hanya diam mematung. Tubuhnya gemetar hebat menahan ketakutan yang luar biasa. Belum selesai kekacauan itu terjadi, suara sirine melengking tinggi membelah udara. Dari ujung jalan yang berlawanan, dua buah mobil patroli kepolisian lengkap dengan lampu rotator menyala melaju cepat dan memblokir jalan raya tepat di depan rumahku. Beberapa petugas kepolisian berseragam lengkap turun dengan sigap. Semuanya mundur. Jangan ada yang main hakim sendiri, teriak seorang petugas polisi berpangkat perwira dengan suara tegas. Para debt collector itu mundur beberapa langkah, membiarkan polisi mengambil alih. Sang perwira polisi berjalan mendekati Bima yang kini sudah terduduk lemas di trotoar, wajahnya dibanjiri air mata dan keringat. Saudara Bima Setiawan? Tanya petugas polisi itu sambil mengeluarkan selembar surat resmi dari dalam map. Bima hanya bisa mengangguk lemah, kepalanya tertunduk menatap aspal. Anda kami amankan atas laporan dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen berharga, penipuan, dan penggelapan dana. Berdasarkan bukti yang kuat, kami memiliki surat perintah penjemputan paksa. Ucap polisi itu membacakan surat penangkapan dengan lantang. Dua orang petugas lain segera maju, menarik lengan Bima dengan kasar, dan memasangkan borgol besi dingin ke kedua pergelangan tangannya. Suara klik borgol itu terdengar sangat jelas. Melihat Bima di borgol, Lydia yang terduduk di tanah langsung berdiri. Wajah cantiknya kini berantakan oleh air mata dan debu. Pak polisi, saya nggak ikutan. Dia yang nipu. Dia bilang dia kaya. Dia yang bayarin semua liburan ini. Saya cuma korban. Teriaknya panik berusaha menyelamatkan diri sendiri. Polisi menatap Lydia dengan dingin. Anda akan kami bawa juga sebagai saksi, karena aliran dana hasil penipuan tersebut masuk ke rekening Anda dan Anda ikut menikmati hasilnya, jawab petugas polisi. Lydia menangis merongraung, merutuki kebodohannya dan memaki-maki Bima dengan kata-kata kasar yang menggema di seluruh jalanan kompleks. Dari dalam rumah, aku akhirnya melangkah keluar menuju teras. Aku membuka sedikit gembok bajaku, cukup untuk bisa melihat pertunjukan ini tanpa terhalang tiang pagar. Aku berdiri di sana, mengenakan daster yang bersih dan rapi, menggendong bayiku yang tertidur pulas dalam dekapan kain yang hangat. Wajahku terlihat sehat dan segar, jauh dari bayangan istri menyedihkan yang Bima pikirkan. Bima, yang kini sedang diseret menuju mobil polisi, menoleh ke arah rumah. Tatapan kami bertemu. Matanya yang merah dan bengkak menatapku dengan penuh keputusasaan, memohon belas kasihan. Air mata penyesalan mengalir deras di pipinya. Dara, maafkan aku. Tolong aku, Ra. Aku janji bakal ganti semuanya.
Tolong cabut laporannya. Ra. Aku nggak mau dipenjara. Teriaknya histeris, suaranya serak dan pecah. Di seberang jalan, sebuah mobil Alphard hitam milik Reno terparkir diam. Reno berdiri di samping mobilnya, menatapku dari kejauhan sambil memberikan anggukan kecil tanda penghormatan. Semuanya berjalan persis sesuai dengan naskah yang kami tulis. Aku tidak menjawab teriakan Bima. Aku tidak menangis, tidak juga tertawa. Aku hanya menatapnya dengan dingin dan datar. Tatapan seorang wanita yang hatinya sudah mati untuknya. Aku menunduk, mencium lembut dahi anakku yang sedang tertidur, lalu kembali menatap mata laki-laki bajingan itu untuk yang terakhir kalinya. Bibirku melengkung membentuk sebuah senyuman tipis, sebuah senyuman mematikan yang tak akan pernah ia lupakan di dalam sel tahanan nanti. Lalu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, aku berbalik badan, masuk ke dalam rumah yang bersih dan nyaman itu, dan menutup pintu utama rapat-rapat. Meninggalkan masa laluku yang hancur, dan memulai babak baru hidupku dengan sebuah kemenangan yang sempurna.